Sahabat dahlan yang dirahmati Allah, perayaan Hari Raya Idul Adha tak lengkap rasanya bila kita tidak mengingat sejarah kurban. Kisah ini terkait dengan cerita Nabi Ibrahim dan anaknya, Ismail. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini menunjukkan ketaatan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah keduanya, kita bisa mengenal makna berkurban di Hari Raya Idul Adha. Seperti biasa, sebelum masuk cerita, admin mengingatkan bahwa subscribe itu gratis, sekali lagi gratis. Baiklah, sahabat dahlan, simak ceritanya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal cerita, pada saat itu dikisahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi Siti Hajar dan Ismail kecil yang sedang berada di Mekah. Suatu hari, Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail menggiring ternak yang jumlahnya berpuluh-puluh. Saat hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan dan istirahat di suatu tempat bernama Masyaril Haram. Karena terlalu lelah, ketiganya langsung tertidur pulas. Malam itu, Nabi Ibrahim tiba-tiba beliau bermimpi. Ia diperintah untuk menyembelih Ismail sebagai kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lalu terbangun dan terdiam, berusaha menakwilkan mimpinya tersebut. Sampai pagi tiba, dia tetap terjaga dan tak mau menceritakan mimpinya itu pada sang istri dan anaknya. Ia takut mimpi itu hanya membuat Siti Hajar dan Ismail takut dan gelisah. Singkat cerita, perjalanan pulang dengan ternak-ternak pun dilanjutkan. Mereka sempat berhenti sejenak untuk istirahat hingga akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Setelah tiba di Mekah, Nabi Ibrahim kerap terdiam dan tak banyak bicara. Sedangkan, wajah Ismail kecil selalu tersenyum dan berseri. Saat malam tiba, Nabi Ibrahim kembali mendapatkan mimpi yang sama. Suara itu terdengar begitu jelas dalam mimpinya. Wahai Ibrahim, sembelilah Ismail untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian suara dalam mimpi Nabi Ibrahim. Ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Ibrahim menjadi resah. Mendekati waktu subuh, dia pun mengambil air wudhu, lalu membangunkan istri dan anaknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketiga kalinya, Nabi Ibrahim kembali bermimpi tentang perintah menyembelih Ismail. Hal ini lalu membuat beliau yakin bahwa mimpi itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Memikirkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ibrahim begitu sedih. Sebagai seorang ayah, dia begitu menyayangi sang putra. Mengetahui hal itu, setan pun mulai mencoba meruntuhkan ketakwaan Nabi Ibrahim. Setan berkali-kali membujuknya untuk membangkang, namun semua itu ditepis Nabi Ibrahim. Suatu hari, Nabi Ibrahim sudah tak mampu lagi menanggung beban pikiran itu. Meski berat, dia telah bertekad untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lalu memanggil Ismail dan memintanya sabar serta tabah. Ismail pun mulai memahami keresahan ayahnya. Ayah, apapun yang Allah perintahkan padamu, katakanlah. Aku akan tetap sabar dan sabar. Sebagai orang beriman, apapun perintah Allah SWT harus dilaksanakan. Jelaskanlah, saya akan tabah dan sabar mendengarnya, kata Ismail. Nabi Ibrahim lalu menjelaskan mimpinya pada sang putra. Wajah Ismail tampak tidak berubah dan terlihat menunjukkan ketabahan. Setelah bicara dengan Ismail, Nabi Ibrahim lalu bicara dengan istrinya. Hajar pun menangis, lalu mendekap erat Ismail. Hajar hanya bisa menangis, tanpa bisa mencegah karena dia menyadari bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah keluarganya tahu, Nabi Ibrahim pun bersiap untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis sempat mencoba menggoda Nabi Ibrahim, tapi dia tidak terpancing hingga iblis itu hilang dari pandangan.
Berkali-kali, Nabi Ibrahim bertemu dengan iblis dan jelmaannya dalam perjalanan bersama Ismail. Nabi Ibrahim tak berkutik dan melempar iblis itu sambil berseru, "Enyah kau iblis, jangan mengganggu kami." Setelah beberapa kali dihadang, Nabi Ibrahim dan Ismail akhirnya sampai di bukit yang ada di daerah Mina. Sejenak Nabi Ibrahim berpikir dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim lalu menemukan batu datar yang cukup besar. Lalu Nabi Ismail dibaringkan di sana. Wajah Ismail ditutupi oleh bajunya karena Nabi Ibrahim tak tega melihat anaknya disembelih. Saat akan menyembelih, ternyata pisau yang digunakan tidak bisa melukai Nabi Ismail kecil. Nabi Ibrahim lalu meminta anaknya untuk bersabar dan tawakal. Lalu beliau Nabi Ibrahim kembali mencoba menyembelih Ismail dengan pisau yang tajam, namun tidak ada satu pisau pun yang bisa menyembelih Nabi Ismail. Kali ini, malaikat Jibril datang setelah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara malaikat Jibril terdengar di seluruh penjuru bukit. "Wahai Ibrahim, sungguh kau telah siap untuk melaksanakan perintah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunimu dengan ketaatanmu itu. Hai Ibrahim, sembelilah kibas ini sebagai pengganti Ismail. Makanlah dagingnya, jadikanlah hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua, dan sedekahkanlah sebagian dari dagingnya untuk fakir miskin sebagai kurban." Demikian kata malaikat Jibril. Mendengar seruan malaikat Jibril, Nabi Ibrahim kaget dan rona wajahnya langsung berubah bahagia. Ia lalu menyimpan kembali pisaunya dan meminta Ismail bangun. Kejadian ini menjadi suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan itu hanya ujian bagi Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail. Perintah itu seperti ingin mengetahui sejauh mana cinta dan ketaatan keduanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai pergantian kurban Ismail tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102-107. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Terkala keduanya telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya, kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Setelah malaikat Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, tampak seekor kambing sehat dan besar berjalan dari atas bukit. Kambing itu ditangkap oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail, kemudian disembelih dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kisah pun berakhir. Sahabat Dahlah muslimin muslimat, banyak pelajaran penting yang bisa kita contoh dari kisah ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, untuk dijadikan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua bisa segera melaksanakan kurban dan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jika sahabat suka dan merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب